Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Nur Solihat, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, angkatan 4 tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 21000125924. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar di SDN Negeri 3 Dolo di kelas 3 dengan materi gaya hidup bersih menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, kita memulainya dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo silakan Fatih. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Sekarang ibu guru mau absen. Hadir semua hari ini? Tidak. Ada yang tidak hadir? Ada. Raisa kemana? Sakit. Oh, sakit. Aman? Sakit. Enggak, sakit ya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, supaya pembelajaran kita juga bisa lebih santai, tidak terlalu tegang, kita mau ice breaking dulu. Siapa yang mau pimpin lagi ice breaking? Oke, silakan Ananda Fatin. Ayo. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan,
kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri. Tentang gaya hidup bersih dan sehat. Ibu guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menegaskan bahwa hidup bersih ataupun hidup rapi dan hidup teratur sebagai cerminan dari iman kita. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menampilkan sikap hidup bersih, hidup rapi, dan hidup teratur dalam kehidupan sehari-hari melalui metode pembelajaran diskusi, ya. Oke? Sudah siap bukunya? Sudah. Buka halaman 201. Oke, materinya di situ tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ibu guru akan membagi kelompok. Satu kelompok 2 orang, ya. Berarti jadi 4 kelompok, ya. Oke. Sudah siap bukunya? Sudah. Ibu akan menampilkan gambar tentang lingkungan yang bersih dan kotor. Sebelum kalian mengamati gambar, Ibu Guru menjelaskan sedikit apa itu hidup gaya bersih dan sehat. Hidup gaya bersih dan sehat itu hidup yang teratur, pola hidupnya yang teratur. Hal-hal yang harus dijaga kebersihan itu, yang pertama kebersihan diri. Yang kebersihan diri itu dimana kita harus rajin mandi. Terus kalau rajin mandi itu mandinya 3 kali sehari. Rajin gosok gigi. Oke, rajin gosok gigi. Gosok giginya 2 kali sehari. Waktunya kapan? Pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Oke? Itu kebersihan yang ada di dalam diri kita. Terus yang kedua, kebersihan yang ada di lingkungan. Seperti apa? Kita menjaga kebersihan lingkungan itu seperti menyapu, membersihkan WC, kemudian membersihkan apa lagi? Iya, membersihkan jendela, membersihkan lingkungan di depan rumah ataupun di depan sekolah. Iya, di lingkungan. Kalau ada sampah di sekolah diangkat, di rumahnya dibersihkan, dipel. Oke.
Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh seluruh warga masyarakat. Kebersihan lingkungan memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menciptakan suasana yang nyaman. Jadi kita di sekolah bisa nyaman, hidupnya, belajarnya bisa nyaman, tidak ada sampah di kelas ataupun di luar. Oke? Selanjutnya Ibu akan memperlihatkan gambar. Ini ada gambar lingkungan yang bersih dan yang tidak bersih. Kalian setiap kelompok mengemukakan diskusi ya. Kenapa gambar yang di sebelah kanan itu bersih, yang di sebelah kiri kotor? Kenapa? Oke, berdiskusi, silakan. Tulis di bukunya ya. Ayo. Kenapa gambar yang di sebelah kanan itu bersih? Kenapa yang di sebelah kiri itu kotor? Kerjasama ya, karena ini kerja kelompok. Ayo. Ibu guru kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. 10 menit ya. Lihat gambar di layar. Kenapa gambar di sebelah kanan itu bersih? Kenapa gambar di sebelah kiri itu bersih? Terus kalau tidak bersih, kenapa? Tuh. Ayo. Yang sudah selesai tunggu temannya dulu ya dari kelompok lain. Kalau sudah, coba kelompok 1. Ayo, kelompok 1 siapa yang mau bacakan? Yang mau presentasikan? Oke, Fatin, boleh Fatin, silakan berdiri. Iya. Ayo, kalian berdua. Dengarkan temannya ya, nanti kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Satu orang saja, coba bilang. Ya. Kenapa yang di sebelah kanan bersih? Karena masyarakat lebih memperhatikan sampah-sampah di lingkungan dan bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan kenapa yang di sebelah kotor? Karena sampahnya berserakan dan masyarakat tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Ya, oke. Sudah? Silakan duduk. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, silakan kelompok 2. Fani, ayo silakan. Kenapa yang di gambar di sebelah kanan kotor? Sebelah kanan bersih, sebelah kiri kotor. Kenapa? Menurut kelompoknya Fani kenapa? Kalau di sebelah kanan bersih itu kenapa? Karena apa? Silakan baca. Kepedulian masyarakat. Ya. Di masyarakat. Terus? Kalau yang kiri kotor karena tidak peduli sekitar. Ya, iya. Betul. Oke, dari pemaparan kelompok 2 ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, silakan. Fahad. Kenapa masyarakatnya tidak membersihkan sampah? Kenapa masyarakat tidak membersihkan sampah? Karena masyarakat tidak bekerja dalam
membersihkan lingkungan. Oke, karena masyarakat tidak bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Berarti yang dimaksud sama Ananda Cahaya itu, masyarakat di sekitar itu tidak saling bekerja sama. Mereka tidak saling memanggil untuk membersihkan lingkungan, jadi lingkungannya kotor terus. Fahad, sudah paham Fahad? Ya, paham. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Oke, silakan dulu. Kelompok selanjutnya. Ayo silakan. Kenapa gambar sebelah kanan itu bersih dan sebelah kiri itu kotor? Karena lingkungan gambar sebelah kanan bersih karena bisa menjaga kesehatan dan karena sering dibersihkan. Lingkungan kiri kotor karena akan menyebabkan pencernaan dan tumbuhan akan tidak sehat. ya pintar. Oke, tentang dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tapi mau bertanya? Silakan. Kalau mau bertanya. Ayo. Bisa jelaskan lebih teliti karena saya kan belum paham di pertengahannya tadi. Jelaskan kembali apa? Lingkungan sebelah kanan bersih karena menjaga kesehatan dan sering dibersihkan. Dan lingkungan kiri kotor akan menyebabkan pencernaan dan tumbuhan akan tidak sehat. Oke, maksudnya apa itu? Gambar sebelah kanan itu bersih karena dibersihkan, sampahnya dibuang. Jadi sampah tidak berserakan di lingkungan. Jadi lingkungannya lebih sehat, lebih rapi, lebih indah dilihat. Oke, selesai. Silakan dulu. Kelompok terakhir, saya silakan memaparkan hasil diskusinya. Ayo. Karena gambar sebelah kanan masyarakat membantu membuang sampah. Terus, sebelah kiri. Sebelah karena selalu dibuang sembarangan. Oh ya, oke. Maksud dari Ananda Fat itu di gambar sebelah kanan itu sampahnya rajin dibuang, dibersihkan, terus menerus dibersihkan, makanya bersih. Di tempat sampahnya saja tidak ada sampah. Terus yang di sebelah kiri itu maksud dari Ananda Fat itu sampahnya tidak selalu dibersihkan, makanya sampah itu menumpuk terus sampai ada berserakan di halaman. Ada yang ditanyakan? Ada yang ada? Oke, silakan. Kalau ada yang tidak ditanyakan, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sudah jelas gambar yang di sebelah kanan dan sebelah kiri? Sudah tahu perbedaannya? Sudah. Yang di sebelah kanan ini halamannya bersih karena sering dibersihkan, sampahnya kalau sudah menumpuk dibuang, jadi lebih lingkungan lebih sehat, lebih rapi. Kalau lingkungan kita sehat, kita juga sehat. Kita terhindar dari penyakit. Kita tidak malas untuk melakukan kegiatan. Kalau lingkungan kita bersih, enak dipandang. Kalau lingkungan kita seperti yang kita bersebelah kiri kotor, kita ikut kotor juga. Kita tidak malas melakukan kegiatan, malas sekolah, malas belajar. Jadi kalau sudah menumpuk sampah di tong sampah itu dibuang, supaya kalau ada lagi sampah yang berserakan dimasukkan lagi. Kalau begini kan jadi jelek dilihat. Kita gampang dapat penyakit karena lalat terus lalat. Habis makan sampah kita tidak tahu lalat itu makan makanannya kita, tangannya kita tidak jadi kotor. Ya, ngerti? Nanti ibu akan memperlihatkan video. Perhatikan videonya ya. Iya. Kebiasaan hidup sehat bela. Salah
Setiap hari aku tidur selama 8 jam. Dimulai dari jam 9 malam hingga jam 5 pagi. Waktu tidur yang cukup dapat menguatkan sistem imun, membantu pertumbuhan, serta membuat tubuh kita menjadi bugar. Sudah lihat videonya? Sudah. Pendapat kalian tentang video yang kalian nonton tadi, silahkan dicatat, kemudian dibacakan. Ayo, video ini tadi tentang apa? Dia sedang apa? Gaya dibikin aja seperti itu ya. Yang pertama, dia sangat tinggi. Ya. Nanti ditulis dulu. Ditulis dulu pendapatnya kalian apa? Dia tulisan apa? Iya. Apa yang dia lakukan tadi? Coba Farhan, coba bacakan Farhan. Ayo Farhan. Yang sudah selesai. Apa yang dilakukan Bella yang di video tadi yang kalian nonton? Bella bangun jam 5 dan dia membersihkan kamarnya, lalu ia makan 3 hari sekali, Ya. pagi, siang, dan malam. Oke. Kemudian dia main bersama temannya, dan setelah itu dia belajar. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Farhan. Oke, siapa lagi? Siapa yang sudah selesai? Bila bangun pagi kita harus bangun jam 5 pagi dan kita membersihkan tempat tidur. Setelah itu kita sarapan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Selesai makan, gosok gigi, dan aku pun bermain lompat tali kejar-kejaran. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Fadil, silakan Fadil. Ayo Fadil. Bacakan Bila videonya. Bella bangun tidur jam 5 pagi dan sebelum tidur jam 9 malam. Setelah bangun tidur, si Bella merapikan tempat tidur dan langsung pergi sarapan. Bella sarapan pagi, siang, dan malam. Setelah sarapan, si Bella bermain bersama teman-temannya. Bermain semacam lompat tali, kejar-kejaran, Oke, berikan tepukan dulu. Selesai tadi didengarkan teman-temannya. Sudah. Oke. Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian akan menggambar sebuah gambaran lingkungan yang bersih. Oke? Ayo silakan digambar. Kalau sudah selesai kumpul ya di atas meja ini. Habis. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita breaking dulu. Menyanyi lagu tentang kebersihan. Ayo, 1, 2, 3. Mari menjaga kebersihan badan. Janganlah lupa kebersihan lingkungan. Cucilah tangan, oke. Memakai sabun, oke. Buanglah sampah selalu pada tempatnya. Tepuk tangan dulu. Silakan memberikan kesimpulan tentang materi
pagi selesai makan dan malam sebelum tidur. Oke, hebat. Apaan pagi selesai makan, malam sebelum tidur. Terus makannya teratur, makan yang sehat-sehat. Seperti makan ikan, minum susu, buah-buahan, sayur, banyak minum air putih. Kalau kebersihan di lingkungan seperti apa? Seperti membersihkan lingkungan, membersihkan tanaman, menyiram tanaman, mengangkat sampah, membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita bisa hidup sehat, terhindar dari kotoran, kita bisa terhindar dari penyakit, kita tidak gampang sakit, ya. Kalau kita menjaga kebersihan, kita tidak gampang sakit. Oke? Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Silakan, Ananda Afan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari